Bab 6341, Kau Memaksaku. Pada pagi hari ketiga, sinar matahari pertama menembus asap hitam tebal dan menyinari langit. Dev dan Judgment Venerable tetap berada dalam kebuntuan di kehampaan. Kedua pria itu dipenuhi luka dan hampir tidak bernapas. Udara di sekitarnya menjadi sangat berat, hanya terdengar napas berat kedua pria itu dan sesekali dentingan senjata yang pelan. Dev, apa? Monster macam apa kau ini? Suara Hakim sedikit bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipaksa sampai pada titik ini oleh seorang kultivator di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas. Setelah 3 hari 3 malam pertempuran sengit, ia kehabisan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan mengalami luka serius. Dan Dev masih mampu berdiri di depannya, masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dev tetap diam. Tenggorokannya tersumbat darah, dan dia hanya bisa terengah-engah lemah. Dia mengangkat pedang panjangnya yang berwarna abu-abu keunguan dan menyerang Judgment Venerable sekali lagi. Serangan pedang ini menghabiskan sisa kekuatan kacau terakhir dalam dirinya, namun cahaya ungu keabu-abuan pada pedang itu tetap menyilaukan. Kilatan tajam muncul di mata sang yang mulia penghakiman, dan dia menggunakan sisa kekuatan spiritual terakhirnya untuk mengayunkan pedangnya dan menghadapi serangan itu. Ketiga berkas cahaya emas, ungu, dan abu-abu bertabrakan sekali lagi. Kali ini, tidak ada gelombang kejut yang mengguncang bumi, hanya bunyi gedebuk yang samar. Kedua sosok itu terlempar ke belakang secara bersamaan, jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah kemasan, dan tidak mampu berdiri lagi. Dev tergeletak di tanah, dipenuhi luka, kekuatan kekacauannya benar-benar habis, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari pun. Namun matanya tetap berbinar, dan senyum tipis teruk di bibirnya. Dia menang. Setidaknya, dia tidak kalah. Dia menghalangi arbiter dan menyelamatkan semua orang. Sang arbiter tergeletak tak jauh dari situ, jubah emasnya berlumuran darah, lukanya bernanah, dan cahaya sucinya telah padam sepenuhnya. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan menatap Dev, matanya dipenuhi keterzenjingan dan ketidakpercayaan. Dia adalah orang nomor 1 di surga ke-15, seorang ahli kuat peringkat ke-8 dari alam abadi sejati, namun dia justru dikalahkan dan keduanya terluka parah oleh seorang kultivator di puncak peringkat ke-9 dari alam abadi atas. Jika ini terungkap, dia akan kehilangan muka sepenuhnya, dan prestise balai penghakiman akan hancur total. Para prajurit elit dewa di kejauhan, melihat bahwa arbiter terluka parah, bergegas mendekat dan mengepungnya, ekspresi mereka panik. Tuan Istana, apa kabar? Sang wasit melambaikan tangannya dengan susah payah, suaranya lemah namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Bantu aku berdiri, mundur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membunuh Dev hari ini. Bertahan lebih lama hanya akan mengakibatkan kerugian besar bagi pasukan elit Protoss. Selain itu, ia mengalami cedera serius dan perlu segera memulihkan diri. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan dengan Dev? Tanya seorang kultivator ilahi dengan hati-hati. Sang penengah menatap Dev, secercah kebencian dan kekejaman terpancar di matanya. Biarkan dia tetap hidup, lain kali aku akan membunuh anjingnya. Setelah berbicara, ia dibantu berdiri oleh para prajurit elit dewa dan perlahan berjalan menuju balai penghakiman. 1000 anggota elit dari ras ilahi mengikuti dari dekat, tampak berantakan dan tidak lagi menunjukkan kesombongan mereka sebelumnya. Lang Hao, Yun Si, dan yang lainnya, yang berada di kejauhan, menghela napas lega ketika melihat Judgment Venerable memimpin anak buahnya untuk mundur. Mereka bergegas mendekat dan mengepung Dev. Dev, apa kabar? Lang Hao berjongkok dan dengan hati-hati membantu Dev berdiri, suaranya bergetar dan matanya dipenuhi kesedihan. Dev sedikit membuka matanya, memandang orang-orang di sekitarnya, senyum tipis muncul di bibirnya, dan suaranya serak. Mereka sudah pergi, kita menang. Setelah mengatakan itu, semuanya menjadi gelap dan dia pingsan. Yunsi dengan cepat membantu Dev berdiri, dan air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Jangan khawatir, kami pasti akan menyelamatkanmu, kamu akan baik-baik saja, tangis Yunsi. Ying Wuji dan Feng Qingzi berdiri di samping, memandang Dev yang tak sadarkan diri dengan kekaguman di mata mereka. Feng Qingzi menghela napas, selama 3 hari 3 malam, dia seorang diri menahan Judgment Venerable peringkat ke-8 dari alam abadi sejati dan bahkan memaksanya mundur. Dev memang seorang jenius sepanjang masa. Ying Wuji mengangguk, emosi yang kompleks terpancar di matanya yang gelap. Dia adalah harapan kita semua. Nada suara Ying Wuji mengandung sedikit harapan. Dalam pertempuran epik ini, baik Dev maupun Judgment Venerable menderita kerugian besar, dengan Judgment Venerable mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Dev menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang dan memberikan sedikit ketenangan di surga ke-15. Struktur 15 surga mungkin benar-benar perlu ditulis ulang. Ketika hakim yang terhormat kembali ke ruang pengadilan, waktu sudah menunjukkan 3 hari kemudian. Cedera yang dialaminya cukup parah. Luka di dadanya, yang hangus oleh api kekacauan, telah terinfeksi dan mengeluarkan cahaya suci, namun tidak kunjung sembuh dalam waktu yang lama. Kekuatan korosif dari kekacauan terlalu kuat. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkannya, kekuatan yang tersisa seperti penyakit yang menggerogoti tulang, tanpa henti mengikis dagingnya siang dan malam. Tuan Istana, luka-luka Anda. Tabib yang menyertainya berlutut di tanah, gemetar seluruh tubuhnya. Dia tidak akan mati.
Suara arbiter serak, tetapi kilatan kejam terpancar di matanya. Kekuatan kekacauan Dev memang pantas didapatkan. Dia bersandar di singgasana, matanya terpejam, jari-jarinya mengetuk ringan sandaran tangan. Suara itu bergema di aula yang kosong seperti dentang lonceng pemakaman. Sudah 3 hari. Dia terus memikirkan satu pertanyaan, mengapa Dev mampu menghentikannya. Puncak dari peringkat ke-9 alam abadi atas setara dengan peringkat ke-8 alam abadi sejati. Terdapat perbedaan antara satu ranah utama dan ranah-ranah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Secara logika, dia bisa menghancurkan Dev hanya dengan satu jari. Namun kenyataannya, dia menghabiskan 3 hari 3 malam mengerahkan seluruh tenaganya, hanya untuk berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan yang menahan semua kekuatan. Sang arbiter membuka matanya, memandang langit berbintang terbalik di atas kubah aula, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dev, jika kau tidak mati, struktur surga ke-15 akan ditulis ulang. Suaranya sangat lembut, tetapi setiap kata sepertinya keluar dari sela-sela giginya. Keagungan balai penghakiman adalah sesuatu yang telah ia bangun selama ribuan tahun. Dominasi ras ilahi di surga ke-15 diraih dengan darah leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Jika Dev tidak mati, dan jika Istana Bayangan, Aliansi Kultivator lepas, suku Sirius, dan Kerajaan Nethermoon bersatu, malapetaka bagi balai penghakiman tidak akan lama lagi. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Seseorang kemarilah. Tuan Istana, seorang kultivator tingkat dewa melangkah masuk ke aula dan berlutut di tanah. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini, balai penghakiman berada dalam keadaan siaga tinggi. Semua kultivator yang sedang berpatroli harus dipanggil kembali, dan semua pembatasan harus diaktifkan. Tidak seorang pun boleh pergi tanpa perintahku. Ekspresi kultivator itu berubah. Tuan Istana, maksud Anda? Aku perlu mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukaku, hakim yang terhormat menyela perkataannya. Sebelum aku keluar dari pengasingan, kau tidak diperbolehkan berkonflik dengan kekuatan apapun. Terutama Dev, jika kau melihatnya, segera mundur dan jangan terlibat dalam pertempuran. Ya. Biksu itu berbalik dan pergi. Sang arbiter bersandar di singgasananya dan menutup matanya. Jari-jarinya masih mengetuk ringan sandaran tangan, sekali, dan lagi. Dev, kau memaksaku melakukan ini. Bab 6342, Orang-orang dari alam atas. Ruang meditasi terpencil milik hakim yang terhormat terletak di bagian terdalam aula utama, disegel dan dikunci oleh 7 lapis pembatas kuno. Dinding ruang rahasia itu ditempa dari besi meteorit dari luar angkasa dan diukir dengan rune tertinggi para dewa. Di tengah ruang rahasia terdapat sebuah platform batu dengan lingkaran sihir rumit yang terukir di atasnya. Ini adalah teknik pemanggilan rahasia tertua para dewa, yang dapat memanggil proyeksi makhluk-makhluk perkasa dari alam atas ke alam bawah. Sang guru penghakiman tidak pernah menggunakan teknik rahasia ini. Karena biayanya terlalu tinggi. Setiap pemanggilan mengharuskannya untuk menghabiskan 1 abad kultivasinya, dan makhluk kuat yang dipanggil belum tentu merespons. Di antara makhluk-makhluk perkasa di alam atas, manakah yang tidak sombong dan angkuh? Siapa yang akan peduli dengan panggilan dari alam bawah? Tapi sekarang, dia sudah tidak peduli lagi dengan hal itu. Ia duduk bersila di atas platform batu, tangannya membentuk mudra, mengaktifkan cahaya suci di dalam tubuhnya. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya dan mengalir ke susunan sihir di atas platform batu. Satu persatu, rune-rune lingkaran sihir itu menyala, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan menerangi seluruh ruangan rahasia tersebut. Dengan menggunakan garis keturunan para dewa sebagai panduan dan hukum langit dan bumi sebagai jembatan, makhluk tertinggi dari alam atas turun ke tempat ini. Suara sang pendengar terdengar dalam dan hikmat, setiap kata mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Cahaya dari lingkaran sihir itu semakin terang, menyebabkan seluruh ruangan rahasia itu bergetar. Kemudian, seberkas cahaya muncul dari susunan sihir dan melesat lurus ke langit. Wajah hakim itu memucat pasi. Hasil dari budidaya selama 1 abad hampir sepenuhnya menguras tubuhnya. Dia menggertakkan giginya, menatap intently ke tengah lingkaran sihir, menunggu cahaya dan bayangan muncul. Seberkas cahaya muncul. Itu adalah siluet humanoid yang buram, wajahnya tidak jelas, hanya samar-samar terlihat bahwa dia mengenakan baju zirah emas dan memiliki sepasang sayap cahaya besar di punggungnya. Dia memancarkan aura yang menakutkan, seperti gunung yang menekan dirinya, membuat Judgment Venerable hampir tidak mungkin bernapas. Hakim itu sangat gembira. Mereka telah tiba, makhluk-makhluk perkasa dari alam atas. Namun sebelum dia sempat berbicara, seberkas cahaya kedua muncul. Kemudian datang yang ketiga, keempat, dan kelima. 5 pancaran cahaya, 5 orang, muncul secara bersamaan di dalam susunan sihir. Pupil mata hakim itu tiba-tiba menyempit. Dia hanya memanggil 1 orang. Mengapa ada 5? Kelima berkas cahaya itu perlahan mengeras, menampakkan wajah 5 orang. Mereka semua masih sangat muda, tampak tidak lebih dari 20 atau 30 tahun, tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan akan pengalaman pahit yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di mata mereka. Tingkat kultivasi mereka semua berada di peringkat ke-8 alam abadi sejati, sama dengan yang mulia penghakiman. Namun, aura dan rasa penindasan yang terpancar dari mereka jauh melampaui aura dan rasa penindasan dari yang mulia penghakiman.
Itu adalah aura yang terpancar dari inti keberadaan seseorang, aura yang hanya bisa diperoleh melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang berdiri di paling depan memiliki wajah dingin dan tegas, dengan alis tajam dan mata yang tajam, serta rambut panjang berwarna perak putih yang terurai di punggungnya. Dia mengenakan baju zirah berwarna perak putih, yang dipenuhi dengan rune yang belum pernah dilihat oleh Judgment Venerable sebelumnya. Dia memegang tombak panjang di tangannya, gagangnya berkilauan dengan cahaya perak yang menyilaukan. Dia menatap arbiter tanpa emosi di matanya, hanya ketidakpedulian yang meremehkan. Kaulah yang memanggil mereka. Tubuh sang wasit gemetar hebat. Dia segera turun dari platform batu, berlutut di tanah, dan membungkuk dengan hormat. Kepala aula junior dari aula penghakiman memberi hormat kepada yang senior dari alam atas. Mata pria itu sedikit menyipit. Aula penghakiman. Belum pernah dengar. Cabang dari para dewa surga ke-15. Ya. Pria itu terdiam sejenak, lalu menoleh untuk melihat keempat orang di belakangnya. Keempat pria itu juga memandanginya, mata mereka dipenuhi rasa geli. Menarik. Pria itu menoleh ke arah arbiter. Mengapa Anda memanggil saya? Hakim yang terhormat menelan ludah dan berkata dengan hati-hati, murid junior ini telah bertemu dengan musuh yang tangguh yang kekuatannya jauh melampaui kultivator di alam yang sama. Murid junior ini tidak sebanding dengannya, jadi saya ingin meminta seorang senior dari alam atas untuk bertindak dan membunuhnya. Pria itu sedikit mengerutkan kening. Musuh yang tangguh. Berapa tingkat kultivasi mereka? Puncak peringkat ke-9 dari alam abadi atas. Pria itu terdiam sejenak, lalu tertawa. Senyum itu begitu dingin sehingga seolah menurunkan suhu seluruh ruangan tertutup itu. Puncak tingkat ke-9 alam abadi atas. Kau, seorang kultivator alam abadi sejati tingkat ke-8, tidak bisa mengalahkan kultivator alam abadi atas tingkat puncak ke-9. Wajah arbiter memerah padam. Senior, orang itu memiliki kekuatan kekacauan, yang dapat menekan semua kekuatan lainnya. Aku benar-benar bukan tandingan baginya. Kekuatan kekacauan. Mata pria itu berbinar. Menarik. Keempat orang di belakangnya juga mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri, secercah ketertarikan terpancar di mata mereka. Senior, tanya yang mulia hakim dengan hati-hati, aku hanya memanggil satu, mengapa 5 muncul? Pria itu meliriknya dan berkata dengan tenang, kami tidak dipanggil oleh Anda. Hakim yang terhormat itu terkejut, lalu siapakah para senior ini? Kejar dan bunuh orang yang tidak taat. Suara pria itu dingin. Seorang pengkhianat melarikan diri dari surga ke-16 ke alam bawah. Kami melacak auranya hingga ke surga ke-15. Teknik pemanggilanmu kebetulan beresonansi dengan teknik pelacakan kami, yang membawa kami ke sini. Hakim itu sangat gembira. Memburu orang yang tidak patuh. Seorang pengkhianat yang melarikan diri dari surga ke-16. Apakah itu berarti kelima orang ini semuanya ahli di tingkat ke-16 alam surgawi? Meskipun tingkat kultivasi mereka hanya berada di peringkat ke-8 alam abadi sejati, kekuatan mereka jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama di surga ke-15. Senior, pengkhianat itu, tanya yang mulia penghakiman dengan hati-hati, apakah dia membutuhkan bantuanku? Pria itu meliriknya, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Kau tidak bisa membantu. Ekspresi hakim itu agak tidak menyenangkan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia berlutut di tanah, menundukkan kepala, menunggu instruksi selanjutnya dari pria itu. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, namun, karena kita sudah di sini, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Di mana orang yang Anda sebutkan tadi yang memiliki kekuatan kekacauan? Jantung hakim berdebar kencang. Di suku Sirius, apakah sesepuh bersedia mengambil tindakan? Kekuatan kekacauan. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya, gumam pria itu, kilatan dingin terpancar di matanya. Silakan tunjukkan jalannya. Hakim itu sangat gembira. Dia segera berdiri dan membungkuk dengan hormat. Silakan ikuti saya, Pak. Bab 6343, Hujan Turun dari Langit. Sebuah ngarai tertentu. Di dalam menara penekan iblis, Dev duduk bersila, tubuhnya diselimuti kekuatan kacau berwarna ungu. Bagi dunia luar, 3 hari telah berlalu, tetapi di dalam menara, 1 tahun telah berlalu. Sepanjang tahun, ia berlatih teknik kultivasinya siang dan malam, menyerap energi spiritual dari kristal untuk memperbaiki meridian dan dagingnya yang rusak. Garis keturunan naga emas memiliki kemampuan penyembuhan diri yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa, tetapi kali ini lukanya terlalu parah. Cahaya suci sang penentu mengandung hukum tertinggi para dewa. Meskipun dibatasi oleh kekuatan kekacauan, kekuatan yang tersisa masih seperti penyakit yang terus-menerus, tertanam dalam daging dan darahnya. Butuh waktu setahun baginya untuk secara bertahap melenyapkan, melahap, dan mengubah kekuatan-kekuatan yang tersisa ini. Dia membuka matanya dan menatap tangannya. Luka pada kulit telah sembuh sepenuhnya, hanya menyisakan bekas putih samar. Kekuatan kacau di dalam tubuhnya lebih terkonsentrasi dan lebih murni daripada sebelum pertempuran, dan pusaran di dantiannya berputar lebih stabil. Kultivasinya di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas benar-benar stabil, dan dia hanya selangkah lagi dari alam abadi sejati. Dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya ungu mengalir di telapak tangannya. Yang mulia hakim, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi pada pertemuan kita berikutnya. Dia melompat keluar dari menara penekan iblis dan mendarat di lembah. Sinar matahari sangat menyilaukan, dan udaranya terasa segar dan sejuk.
Dia menarik napas dalam-dalam, berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dan terbang menuju arah suku Sirius. Lang Hao sedang berlatih keterampilan menggunakan kapaknya di lapangan latihan. Sebagian besar lukanya sudah sembuh, lengan kirinya masih dibalut perban di lehernya, tetapi dia sudah bisa mengayunkan kapak. Melihat Da Fei mendekat, dia meletakkan kapak perangnya dan melangkah maju untuk menghadapinya. Anda sudah pulih sepenuhnya. Kau sudah pulih sepenuhnya. Dev mendarat di depannya. Apa kabar terbaru dari Arbiter Venerable? Lang Hao menggelengkan kepalanya, tidak. Aula penghakiman telah menutup gunung itu, semua kultivator yang berpatroli di luar telah dipanggil kembali, dan semua pembatasan telah diaktifkan. Mata-mata kita tidak bisa masuk, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dev sedikit mengerutkan kening. Apakah gunungnya ditutup? Arbiter bukanlah tipe orang yang akan menelan amarahnya setelah mengalami kekalahan. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Teruslah memantau, kata Dev. Segera beritahu saya jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Dia berbalik dan berjalan menuju tenda di tengah perkemahan. Yunsi menunggunya di dalam tenda. Ketika melihatnya masuk, dia berdiri, menatapnya dari atas ke bawah, dan baru menghela napas lega setelah memastikan bahwa dia tidak terluka. Baiklah. Baiklah. Yunsi mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia berjalan ke peta dan menunjuk lokasi balai penghakiman. Baik Istana Bayangan maupun aliansi kultivator lepas telah mengirim orang untuk menanyakan kapan kita akan bergerak. Dev menatap peta itu dan terdiam sejenak. Panggil semua orang. Besok, kita akan membahas cara menghancurkan balai penghakiman. Mata Yunsi berbinar. Oke. Keesokan paginya, Dev berada di tendanya mendiskusikan rencana untuk menyerang balai penghakiman bersama Lang Hao, Yunsi, dan yang lainnya. Ying Wuji menunjuk ke aula penghakiman di peta, suaranya rendah dan dalam. Aula penghakiman memiliki 7 lapisan penghalang, yang masing-masing diwarisi dari zaman kuno. Jika kita mencoba menerobos masuk, kerugiannya akan sangat besar. Feng Qingxi menggelengkan kepalanya, tapi kita tidak punya waktu untuk menguraikannya secara perlahan. Yang Mulia Penghakiman sedang mengasingkan diri. Jika dia pulih, akan sulit untuk bertindak. Dev tetap diam. Dia menatap peta itu, jari-jarinya mengetuk ringan di atas meja, pikirannya berpacu. Tepat saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari luar. Suara gemuruh itu seperti langit yang runtuh dan bumi yang terbelah, dan seluruh bumi bergetar. Tendanya berguncang hebat, dan peta di atas meja terlempar ke tanah. Ekspresi semua orang berubah drastis. Apa yang terjadi? Lang Hao bergegas keluar. Dev mengikuti dari dekat di belakang. Langit telah berubah. Langit yang semula kelabu kini terbelah oleh retakan besar. Retakan itu membentang ribuan kaki panjangnya dan ratusan kaki lebarnya, dari mana cahaya putih menyilaukan menyembur keluar, bercampur dengan kilat dan api, membuat seluruh langit terbakar. Di tepi celah, fragmen-fragmen spasial berhamburan seperti hujan deras, masing-masing mengandung kekuatan penghancur. Kemudian, sesosok tubuh jatuh melalui celah tersebut. 1, 2, 10, 20, 30. Mereka jatuh dari langit seperti tetesan hujan, menghantam perkemahan suku Sirius. Berpencar, Lang Hao meraung, dan para prajurit manusia binatang berpencar ke segala arah. Sosok-sosok itu jatuh dengan keras ke tanah, sebagian menimpa tenda, sebagian menimpa lapangan latihan, dan sebagian lagi menimpa lahan kosong di luar kamp. Tanah hancur berkeping-keping membentuk kawah-kawah besar, dengan puing-puing berterbangan kemana-mana dan debu mengepul ke langit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, retakan itu menghilang. Hanya jejak putih samar yang tersisa di langit, perlahan memudar. Puluhan orang terbaring di dalam kamp tersebut. Mereka dipenuhi luka, pakaian mereka compang camping, dan tubuh mereka berlumuran darah. Sebagian pingsan, sebagian masih meronta-ronta, dan sebagian lagi tergeletak tak bergerak di tanah, nasib mereka tidak diketahui. Wajah Lang Hao memucat-pucat. Dia menghunus kapak perangnya dan berjaga di depan perkemahan. Peringatan, semuanya, waspada. Para prajurit Ore dan prajurit hantu mengambil senjata mereka dan mengepung orang-orang itu. Dev berjalan ke lubang besar terdekat dan melihat ke bawah ke arah orang-orang di dalamnya. Dia adalah seorang pria parubaya, bertubuh tegap dan berwajah tegas, mengenakan baju zirah yang compang camping. Dia memiliki lebih dari selusin luka di tubuhnya, dan masing-masing luka itu berdarah. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-7 alam abadi sejati. Pupil mata Dev sedikit menyempit. Tingkat ke-7 dari alam keabadian sejati. Dengan tingkat kultivasi seperti ini, seseorang sudah akan menjadi penguasa wilayah di surga ke-15. Namun, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Lalu dia menatap orang lain. Tingkat ke-7 dari alam abadi sejati. Yang lainnya adalah puncak dari peringkat ke-6 alam abadi sejati. Satu lagi, tingkatan ke-7 pertengahan dari alam abadi sejati. Ada puluhan orang, yang terendah berada di tingkat ke-5 alam abadi sejati, sebagian besar berada di tingkat ke-6 atau ke-7 alam abadi sejati, dan ada juga seorang lelaki tua yang kultivasinya berada di tingkat ke-8 alam abadi sejati. Hati Dev mencekam. Dari mana orang-orang ini berasal? Orang pertama yang terbangun adalah lelaki tua di tingkat ke-8 alam keabadian sejati. Ia terbaring di dalam lubang, berlumuran darah, rambutnya yang berwarna putih keperakan acak-acakan dan terurai di pundaknya. Jari-jarinya berkedut, lalu perlahan ia membuka matanya.
Itu adalah mata yang sudah tua, keruh dan lelah, tetapi jauh di dalam pupilnya terdapat ketajaman yang hanya bisa diperoleh melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia berusaha untuk duduk dan melihat sekeliling. Saat melihat para prajurit Ore dan prajurit hantu mengelilinginya, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan sedikit kewaspadaan serta permusuhan terpancar di matanya. Jangan bergerak. Lang Hao mengarahkan kapak perangnya ke arahnya. Siapa kau? Dari mana kau berasal? Orang tua itu tidak berbicara. Tatapannya menyapu para prajurit orc, lalu para prajurit hantu, dan akhirnya tertuju pada Dev. Ketika dia melihat bahwa Dev adalah manusia, kewaspadaan di matanya sedikit berkurang. Di mana ini? Suaranya serak, seperti amplas yang digosok. Suku Sirius. Dev berjongkok, menatap matanya. Wilayah klan binatang. Siapakah kau? Dari mana asalmu? Mata lelaki tua itu berbinar. Wilayah orc. Bukan wilayah Protoss. Dia menoleh dan melihat luka-luka pada para prajurit orc, reruntuhan perkemahan, serta tenda-tenda yang terbakar dan pagar kayu yang roboh di kejauhan. Ini adalah medan perang. Mereka baru saja selesai berkelahi. Apakah ini surga ke-15? Suaranya sedikit bergetar. Ya, Dev mengangguk. Surga ke-15. Air mata lelaki tua itu langsung menggenang. Dia mengangkat kepalanya, memandang langit, bibirnya bergetar, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu, atau mungkin berdoa. Akhirnya berhasil lolos. Satu persatu, orang-orang di belakangnya juga terbangun. Mereka berusaha untuk duduk, melihat sekeliling, mata mereka dipenuhi rasa takut dan waspada. Beberapa menggenggam senjata mereka erat-erat, beberapa berdiri melindungi lelaki tua itu, dan beberapa menangis pelan. Tetua, di mana ini? Surga ke-15, kata lelaki tua itu dengan suara serak, kita telah mencapai surga ke-15. Orang-orang itu terdiam sejenak, lalu sebagian tertawa, sebagian menangis, dan sebagian lagi jatuh ke tanah, gemetaran seisi tubuh. Bab 6344, berkumpul di satu tempat. Melihat mereka, Dev merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya. Orang-orang ini pasti berasal dari alam atas. Tingkat kultivasi mereka setidaknya berada di peringkat kelima dari dewa sejati. Jika mereka menyimpan niat jahat, klan Sirius tidak akan mampu menghadapi mereka. Namun, tidak ada kebencian di mata mereka, hanya rasa takut dan kelelahan. Kau datang dari surga ke-16? Tanya Dev. Pria tua itu menatapnya, terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya. Pupil mata Dev sedikit menyempit. Surga ke-16. Tempat yang akan dia tuju. Mengapa kau datang ke surga ke-15? Pria tua itu terdiam. Dia menatap Dev, lalu ke para prajurit manusia binatang dan manusia hantu di sekitarnya, secercah keraguan terlintas di matanya. Saya perlu tahu apakah ini wilayah manusia atau wilayah ras lain. Suara lelaki tua itu lembut, tetapi setiap kata terasa berat, jika kau seorang kultivator manusia, bawa aku ke tempat berkumpulnya manusia. Begitu kita sampai di sana, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Dev terdiam sejenak, lalu berdiri. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Ekspresi Lang Hao berubah. Tuan Dev, orang-orang ini tidak diketahui asal-usulnya, Anda tidak bisa. Aku tahu, Dev menyela, tapi aku bisa merasakan bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Dan jika mereka benar-benar ingin bertindak, kita tidak bisa menghentikan mereka. Lang Hao membuka mulutnya, ingin membantah, tetapi ketika bertemu dengan tatapan tenang Dev, ia menelan kata-katanya. Dev benar, orang-orang ini terlalu kuat, jika mereka benar-benar bertindak, suku serigala surgawi tidak akan mampu menghentikan mereka. Aku akan ikut denganmu, Yunsi melangkah maju. Dev menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kau tetap di sini dan bantu Lang Hao menjaga perkemahan. Aku bisa pergi sendiri. Tetapi, tidak ada tapi. Suara Dev tidak memberi ruang untuk bantahan. Yunsi menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dev berbalik dan menatap lelaki tua itu. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke aliansi kultivator lepas. Di sana penuh dengan kultivator manusia. Pria tua itu berusaha berdiri, dan orang-orang di belakangnya pun mengikutinya. Mereka saling mendukung dan mengikuti Dev dari belakang, menuju ke arah aliansi kultivator lepas. Markas besar aliansi petani lepas berada di kota awan, sebuah kota yang mengapung di udara. Ketika Dev dan puluhan anak buahnya mendarat di alun-alun kota awan, Feng Qingzi sedang minum teh di aula dewan. Setelah mendengar berita itu, dia segera bergegas keluar. Melihat puluhan kultivator itu, semuanya dipenuhi luka namun memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, wajah Feng Qingzi menjadi pucat pasi. Saudara Taois Dev. Dev, orang-orang ini adalah... Mereka datang dari surga ke-16, kata Dev dengan tenang. Carilah tempat yang tenang bagi mereka untuk beristirahat. Feng Qingzi menelan ludah dan dengan cepat mengatur agar orang-orang membawa puluhan orang itu ke kamar tamu. Dia sendiri yang mengantar lelaki tua itu ke ruangan rahasia di belakang gedung dewan. Di dalam ruangan rahasia itu, hanya ada 3 orang, Dev, Feng Qingzi, dan lelaki tua itu. Pria tua itu duduk di kursi, menutup matanya, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tangannya sedikit gemetar, bibirnya bergetar, dan napasnya berat, seolah-olah dia sedang menekan sesuatu. Namaku Chu Tianxing. Akhirnya ia berbicara, suaranya serak, tetua pasukan perlawanan manusia di surga ke-16.
Pupil mata Dev sedikit menyempit. Pasukan perlawanan. Surga ke-16. Suara cutian rendah, sudah dikuasai oleh para dewa. Hati Dev mencekam. Kekuatan para dewa di surga ke-16 jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Chu Tianxing membuka matanya dan menatap Dev. Mereka memiliki organisasi bernama Aliansi Klan Dewa. Semua cabang klan dewa mematuhi aliansi ini. Pemimpin aliansi ini adalah dewa sejati tingkat 9 puncak. Selama ribuan tahun, para dewa telah memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mereka telah menindas, memperbudak, dan membantai ras lain. Manusia, manusia binatang, iblis, hantu semua kultivator yang bukan dewa adalah musuh mereka. Kami telah melawan selama puluhan ribu tahun. Manusia, manusia setengah hewan, iblis, hantu, semua ras yang tertindas oleh para dewa bersatu membentuk pasukan perlawanan. Kami beroperasi di balik bayangan, menyerbu benteng-benteng para dewa, menyelamatkan para kultivator yang diperbudak, dan mencari kelemahan aliansi para dewa. Namun dalam beberapa abad terakhir, aliansi Protoss semakin kuat. Mereka menemukan pangkalan rahasia kita dan mengirimkan pasukan yang beberapa kali lebih besar dari kita untuk mengepung kita. Suara Chu Tianxing bergetar. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Kami bertempur mati-matian, tetapi kami kalah jumlah. Pemimpin kami menggunakan sisa kekuatannya untuk merobek celah dan memungkinkan kami melarikan diri. Retakan kehampaan itu berlangsung kurang dari 3 tarikan napas. Hanya beberapa lusin dari kami yang berhasil lolos. Sisanya, semuanya telah mati. Dia menundukkan kepala, air mata menetes ke tangannya. Dev terdiam. Dia teringat akan sosok-sosok yang jatuh dari langit, bekas luka di tubuh mereka, serta rasa takut dan kelelahan di mata mereka. Mereka tidak datang untuk menyerang, mereka datang untuk melarikan diri. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Dev. Chu Tianxing mengangkat kepalanya dan menatapnya. Bersembunyi. Suaranya lembut. Aliansi Protoss pasti akan mengirim orang untuk memburu kita. Kita harus bersembunyi dan tidak ditemukan oleh mereka. Dev terdiam sejenak. Tetua Feng Qingzi, bisakah Anda mengatur tempat untuk mereka? Feng Qingzi mengangguk cepat, ya. Meskipun aliansi kultivator lepas tidak besar, mereka masih bisa menyembunyikan beberapa lusin orang. Terima kasih. Chu Tianxing berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Feng Qingzi. Feng Qingzi segera membantunya berdiri, tidak, Anda seorang senior, Anda tidak bisa melakukan ini. Chu Tianxing menggelengkan kepalanya dan menatap Dev. Anak muda, siapa namamu? Dev. Dev. Chu Tianxing mengulangi nama itu, lalu mengangguk. Aku akan mengingatmu. Terima kasih. Dev menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih. Saya juga manusia. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan rahasia itu. Ketika Dev kembali ke suku Tianlang, hari sudah senja. Lang Hao dan Yun Xi sedang menunggu di pintu masuk kamp. Mereka berdua menghela napas lega ketika melihatnya kembali. Di mana orang-orang itu? Tanya Lang Hao. Mereka telah menetap di aliansi kultivator lepas. Dev berjalan memasuki perkemahan. Mereka datang dari surga ke-16. Surga ke-16 telah dikuasai oleh ras dewa, mereka melarikan diri. Ekspresi Lang Hao berubah. Surga ke-16. Dikendalikan oleh para dewa. Ya, Dev duduk di dalam tenda dan menyampaikan kata-kata Chu Tianxing secara rinci. Setelah mendengarkan, Lang Hao terdiam cukup lama. Ekspresi Yun Xi juga sangat tidak menyenangkan. Jika para dewa surga ke-16 mengirim orang-orang ke sana, suara Yun Xi mencekat, maka aula penghakiman tidak akan mudah dihancurkan. Dev mengangguk. Oleh karena itu, rencana kita perlu diubah. Dia berdiri dan berjalan ke arah peta. Awalnya, kami berencana melancarkan serangan pendahuluan ke balai penghakiman. Tetapi sekarang, kami tidak dapat bertindak gegabah. Jika para dewa surga ke-16 benar-benar mengirim orang-orang ke sana, serangan tergesa-gesa hanya akan menyebabkan kehancuran kami. Kita harus segera bergerak. Balai penghakiman mungkin sudah dalam perjalanan. Mari kita menetap sementara di aliansi para petani bebas. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu Ying Wuji untuk juga memimpin anak buahnya ke aliansi kultivator lepas. Yun Xi, beritahu ayahmu bahwa kerajaan Yuyue tidak lagi aman. Kumpulkan semua sumber daya dan pergilah ke aliansi kultivator lepas. Kita harus menyatukan kekuatan kita dan mempertahankannya dengan segala cara, agar kita tidak dikalahkan satu persatu oleh pengadilan kehakiman. Wajah Dev tampak serius. Jika para dewa benar-benar dikejar oleh musuh yang turun dari surga ke-16, maka mereka akan berada dalam bahaya. Baiklah, mari kita mulai. Lang Hao dan Yun Xi mengangguk serempak. Meskipun banyak anggota suku Sirius enggan meninggalkan tanah air mereka, mereka tetap pergi dengan semua sumber daya mereka ketika dihadapkan pada situasi hidup dan mati. Setelah menerima kabar tersebut, Yun Kuan dan Ying Wuji segera memimpin anak buah mereka menuju aliansi kultivator bebas. Bab 6345, semua orang ada di sini. Perkemahan suku Sirius benar-benar kosong menjelang senja. Senja, seperti darah, mewarnai tanah tandus itu dengan warna merah gelap. Angin bertiup dari kejauhan, mengaduk abu dan debu dari tanah, menghembuskannya di udara seperti desahan sunyi yang tak terhitung jumlahnya. Tenda-tenda itu dibongkar, hanya menyisakan tanah kosong dan tiang-tiang kayu yang tertancap dalam di tanah. Pagar-pagar kayu roboh dan berserakan di tanah, sebagian hangus terbakar, sebagian lainnya masih mengeluarkan kepulan asap tipis.
Tanah dipenuhi bercak darah kering, hitam dan merah tua, dalam bentuk bercak-bercak seperti bekas luka di bumi. Udara dipenuhi bau hangus dan darah yang menyengat, bertahan lama. Lang Hao berdiri di tengah perkemahan, memandang tempat di mana dia telah tinggal selama ribuan tahun, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lengan kirinya masih terbalut perban di lehernya, dan luka di dadanya masih berdenyut, tetapi punggungnya sangat tegak. Ayahnya sedang memulihkan diri di sini. Orang tua itu, yang telah koma selama 300 tahun dan baru saja dibangunkan oleh Dev, sedang diusung di atas tandu oleh beberapa prajurit manusia binatang muda, berjalan di depan iring-iringan. Putranya dibesarkan di sini. Prajurit muda yang tak pernah kembali dari pertempuran pertamanya dimakamkan di lereng bukit di belakang perkemahan, menghadap ke hutan belantara dan tanah yang telah dijaganya sepanjang hidupnya. Para prajuritnya berlatih di sini, dan setiap pagi, suara dentingan kapak perang dan teriakan pertempuran bergema di seluruh tanah tandus. Orang-orangnya tertawa di sini, anak-anak berlarian dan bermain di antara tenda-tenda, para wanita bernyanyi di sekitar api unggun, dan para tetua duduk di pintu masuk tenda, menceritakan kisah-kisah kuno. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Tempat itu tidak dihancurkan oleh para dewa, melainkan ditinggalkan oleh mereka sendiri. Ayo pergi. Dev berjalan ke sisinya, suaranya lembut. Kami akan kembali. Jubah birunya sedikit berkibar tertiup angin malam, dan pedang pembunuh naga yang tergantung di pinggangnya memantulkan cahaya samar dari matahari terbenam. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi ada jejak rasa menyalahkan diri sendiri yang terpendam di matanya. Jika bukan karena dia, suku Sirius tidak akan menyinggung balai penghakiman, tidak akan dipaksa meninggalkan tanah air mereka, dan tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Lang Hao menoleh, menatapnya, dan terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum. Senyumnya samar, tapi tulus. Kau benar, mereka akan kembali. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Dev. Jangan terlalu memikirkannya. Orang-orang dari suku Sirius tidak pernah menyesali apapun. Dia berbalik dan melangkah menuju kelompok itu. Sosoknya tampak agak membungkuk dalam cahaya senja, tetapi setiap langkahnya mantap. Di belakang mereka, para prajurit orc membentuk barisan panjang, membawa ransel dan membantu yang terluka, menuju ke arah aliansi petani bebas. Tak seorang pun berbicara, hanya suara langkah kaki dan roda yang bergema di senja hari. Sebagian menoleh ke arah perkemahan, mata mereka dipenuhi kengganan, sebagian menundukkan kepala, menatap jalan di bawah kaki mereka, takut untuk mendongak, sebagian menggigit bibir, menahan air mata. Tetapi tak seorang pun dari mereka berhenti. Yunsi memimpin para prajurit hantu di barisan depan prosesi. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada sedikit kelelahan yang terpendam di matanya. Bahu kirinya masih dibalut perban, dengan sedikit jejak darah yang merembes melalui perban tersebut. Pedang hantunya tergantung di pinggangnya, cahaya hitam pada bilahnya jauh lebih redup. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dalam pertempuran itu dan belum pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak mengeluh karena merasa lelah. Dia adalah putri kerajaan Yuyue dan pemimpin para prajurit hantu ini, dia tidak boleh jatuh. Para prajurit hantu kerajaan Yuyue mengikuti di belakangnya, baju sirah mereka usang dan senjata mereka compang camping, tetapi masing-masing dari mereka berdiri tegak. Mereka adalah ras yang telah diburu oleh para dewa selama ribuan tahun. Mereka bersembunyi dalam kegelapan, nyaris tidak bertahan hidup, berpikir bahwa beginilah akhir hidup mereka. Namun kini, mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka melangkah maju, berdiri di bawah sinar matahari, di medan perang, dan di samping mereka yang bersedia bertempur bersama mereka. Ying Wuji memimpin para kultivator iblis dari Istana Bayangan melalui rute lain dan menemui mereka di tengah jalan. Wajahnya tampak muram. Istana Bayangan telah dibangun selama ribuan tahun, dan sekarang ditinggalkan begitu saja. Dia merasa patah hati. Jubah hitamnya masih berlumuran darah kemasan dari pertempuran di Tambang Utara, dan tangan kanannya masih sedikit gemetar. Itu adalah luka lama yang ditinggalkan oleh cahaya suci Lei Zentian, yang akan terasa sedikit nyeri pada hari-hari mendung. Namun dia tidak ragu-ragu. Dia tahu Dev benar, jika para dewa surga ke-16 benar-benar mengirim orang turun, membagi pasukan mereka untuk bertahan hanya akan menyebabkan kekalahan mereka satu persatu. Dia melambaikan tangannya, dan para kultivator iblis di belakangnya diam-diam bergabung ke dalam kelompok tersebut. Semua orang bergerak ke arah yang sama. Aliansi Petani Lepas, Kota Awan. Cloud City adalah kota yang melayang di udara, diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun. Dari daratan, hanya garis luarnya yang samar-samar terlihat. Fondasi kota itu ditempa dari besi meteorit dari luar angkasa, dan ditutupi dengan rune yang tersusun rapat yang berkilauan dengan cahaya biru samar di awan, seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Kota itu tidak besar, hanya beberapa puluh mil kelilingnya, tetapi temboknya kokoh dan dibentengi dengan kuat, sehingga mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tembok kota dibangun dari batu hitam, yang ditutupi dengan rune pertahanan, setiap rune mengandung kekuatan para prajurit kuno. Gerbang kota itu terbuat dari besi cor, setebal 3 kaki, dan dihiasi dengan beberapa batu roh seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup. Feng Qingzi berdiri di gerbang kota, memandang kerumunan orang yang berdatangan dari segala arah, wajahnya tampak muram. Dia masih memegang pedang yang patah itu di tangannya, bilahnya penuh dengan goresan dan kain di gagangnya basah kuyup oleh keringat. Di belakangnya, para murid aliansi kultivator bebas berdiri dalam formasi di tembok kota, senjata di tangan, mata mereka dipenuhi ketegangan dan kewaspadaan. Mereka belum pernah melihat begitu banyak orang sebelumnya.
Para kultivator dari berbagai ras manusia binatang, hantu, iblis, dan manusia berkumpul bersama, baju zirah dan senjata mereka beragam, tetapi masing-masing memiliki cahaya yang sama di mata mereka untuk bertahan hidup. Tetua Feng Qingzi, semuanya telah tiba. Seorang murid dari aliansi kultivator lepas berlari mendekat sambil terengah-engah. Wajahnya dipenuhi keringat, dan ada bekas luka di dahinya akibat cahaya suci yang masih berdarah. Feng Qingzi mengangguk dan berbalik untuk berjalan memasuki kota. Dia berjalan cepat, tetapi punggungnya agak membungkuk. Aliansi petani bebas telah bertahan di celah-celah selama ribuan tahun dengan tidak menyinggung atau memprovokasi siapapun. Namun kini, ia telah memilih untuk berpihak dan menjadi musuh balai penghakiman. Dia tidak tahu apakah pilihannya benar atau salah, tetapi dia tidak menyesalinya. Ruang sidang dewan dipenuhi orang. Lang Hao, Yun Xi, Ying Wuji, Yun Kuan, Han Suang, Jiang Suelan, dan Chu Tianxing, lelaki tua yang melarikan diri dari surga ke-16, seorang dewa sejati peringkat ke-8. Rambutnya yang berwarna perak putih agak acak-acakan, dan ada beberapa luka yang belum sembuh di wajahnya, tetapi matanya bersinar terang, seterang bintang di malam hari. Dev berdiri di depan peta, jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan. Alisnya sedikit berkerut, pandangannya menyapu peta, dan pikirannya berpacu. Luka-lukanya telah sembuh, dan kekuatan kacau baliknya sebagian besar telah kembali, tetapi dia tahu itu masih jauh dari cukup. Mereka menerima kabar bahwa 5 kultivator tingkat 8 alam abadi sejati telah tiba dari surga ke-16. Judgment Venerable adalah dewa sejati tingkat ke-8, dan kelima kultivator klan dewa alam atas juga merupakan dewa sejati tingkat ke-8. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, kekuatan kultivator alam atas jauh lebih unggul daripada kultivator alam bawah. Namun, dia baru berada di puncak peringkat ke-9 dari alam abadi atas. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Bab 6346. Mengumpulkan semua sumber daya. Semua orang sudah berkumpul. Izinkan saya menjelaskan situasi terkini. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terdengar penuh makna. Semua mata tertuju padanya. Kota awan adalah benteng terakhir kita. Temboknya kokoh, pertahanannya tangguh, sehingga mudah dipertahankan dan sulit diserang. Namun, pasukan kita tidak mencukupi, dan kita kekurangan prajurit terampil. Aula penghakiman memiliki 3.000 kultivator ilahi, seorang yang mulia penghakiman, dan 5 dewa sejati tingkat 8, para pengejar dari surga ke-16. Kita. Dia melirik Chu Tianxing. Kami punya teman-teman yang berhasil melarikan diri dari surga ke-16. Tapi luka-luka mereka belum sembuh, dan tidak banyak dari mereka yang mampu bertarung. Chu Tianxing berdiri, mengepalkan tangannya dan berkata, teman muda Dev benar. Meskipun luka kita belum sembuh, kita tidak akan tinggal diam jika ras ilahi menyerang. Suaranya serak, tetapi tegas. Puluhan kultivator manusia di belakangnya mengangguk setuju, mata mereka dipenuhi semangat bertarung. Dev mengangguk dan melanjutkan, oleh karena itu, strategi kita adalah bertahan, bukan menyerang. Kita akan mempertahankan kota awan dan menunggu kekuatanku untuk menerobos. Dia berhenti sejenak, suaranya tenang namun tegas. Aku perlu menembus ke alam keabadian sejati. Ruang sidang dewan menjadi hening. Semua orang tahu bahwa Dev benar. Hanya kekuatan kacau miliknya yang dapat menahan cahaya suci para dewa, hanya dia yang dapat melawan Judgment Venerable. Jika dia tidak bisa menembus pertahanan, Cloud City tidak bisa dipertahankan. Apa yang kau butuhkan? Lang Hao adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya begitu keras sehingga cangkir teh di atas meja sedikit bergetar. Sumber. Dev berkata, kristal, pil, ramuan, apapun yang dapat meningkatkan kultivasi. Dev tahu bahwa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, dia membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Lang Hao berdiri, semua sumber daya suku Sirius adalah milikmu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Cincin penyimpanan itu sangat tua, penuh goresan, tetapi di dalamnya tersimpan kekayaan yang terkumpul dari suku Tianlang selama ribuan tahun. Yun Xi juga berdiri, semua sumber daya kerajaan Yuyue adalah milikmu. Dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan berwarna hitam dan meletakkannya di atas meja. Itulah harta benda terakhir yang tersisa dari kerajaan Yuyue. Klan hantu telah diburu selama ribuan tahun, dan tidak banyak yang tersisa, tetapi Yun Xi tidak ragu-ragu. Ying Wuji mengangguk, sumber daya istana bayangan juga untukmu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan perak dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Jari-jarinya menyentuh cincin itu sejenak, itu adalah hasil akumulasi 10.000 tahun istana bayangan, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melindunginya, semua itu akan sia-sia. Feng Qingzi menghela napas, meskipun aliansi kultivator lepas itu miskin, mereka telah mengorbankan semua yang bisa mereka korbankan. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan berwarna biru dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Sebagian besar murid dari aliansi kultivator lepas putus asa dan tidak memiliki tabungan, tetapi Feng Qingzi tetap menggeledah gudang aliansi tersebut. Jiang Suelan tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan cincin penyimpanan dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Itulah seluruh sumber daya kuil Dewa Es, yang dikumpulkan dari para murid yang telah membangkitkan garis keturunan mereka. Jari-jarinya dengan lembut membelai cincin itu, emosi yang kompleks terpancar di matanya. Kuil Es baru saja dibangun kembali dan sama sekali tidak memiliki apapun, sumber daya ini dikumpulkan olehnya sedikit demi sedikit.
Namun dia juga tahu bahwa jika dia tidak bisa mempertahankannya, kuil es akan benar-benar hancur. Dev menatap cincin penyimpanan di atas meja dan terdiam sejenak. Tatapannya beralih dari satu cincin ke cincin lainnya, campuran emosi yang kompleks bergejolak di dalam dirinya. Sumber daya ini adalah akumulasi kekuatan-kekuatan tersebut selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Mereka telah menaruh semua harapan mereka padanya. Terima kasih. Suaranya lembut, namun berat. Dia mengambil cincin penyimpanan itu, berbalik, dan berjalan keluar dari aula dewan. Dev menemukan ruangan rahasia di bawah tanah di kota awan. Ruangan rahasia itu tidak besar, hanya berdiameter beberapa kaki, tetapi dindingnya tebal dan pengamanannya ketat, sehingga cukup kedap suara. Dinding-dinding itu ditempa dari besi meteorit dari luar angkasa dan ditutupi dengan rune pertahanan yang berkilauan dengan cahaya biru samar dalam kegelapan. Tanahnya berupa batuan datar, tertutup karpet tebal dari kulit binatang, yang lembut dan tidak berbunyi saat diinjak. Dia duduk bersila dan meletakkan menara penekan iblis di depannya. Gerbang menara terbuka, dan aura kuno terpancar dari menara tersebut. Aura yang terpancar terasa sunyi dan dalam, seperti panggilan dari zaman kuno. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke menara. Kristal-kristal di dalam menara penekan iblis bertumpuk membentuk sebuah gunung kecil. Suku Sirius, Kerajaan Nethermoon, Istana Bayangan, Aliansi Kultivator Bebas, dan Istana Dewa Es. Semua sumber daya terkonsentrasi di sini, cukup bagi seorang kultivator dewa sejati untuk berkultivasi selama ribuan tahun. Cahaya dari kristal-kristal itu menerangi seluruh menara, dengan sinar merah tua, biru es, hitam keunguan, putih kebiruan, dan keemasan yang saling berjalin, menciptakan pemandangan yang menyerupai negeri dongeng dalam mimpi. Dev memandang kristal-kristal itu dan terdiam sejenak. Kemudian, dia memejamkan mata dan meletakkan tangannya di atas tumpukan kristal. Kekuatan kekacauan beredar di dalam tubuhnya, dan cahaya ungu menyembur keluar dari dalam, menerangi seluruh menara. Energi spiritual di dalam kristal itu mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Energi spiritual mengalir ke dantiannya melalui meridiannya, di mana energi itu diserap, diubah, dan menyatu dengan kekuatan kekacauan, menjadi kekuatannya sendiri. Kristal itu terserap kering, berubah menjadi bubuk putih keabu-abuan yang jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. 10 keping, 100 keping, 1000 keping. Bubuk itu menumpuk di depannya membentuk gunung kecil, berwarna putih keabu-abuan, seperti salju. Meridiannya melebar dan menguat di bawah pengaruh energi spiritual. Setiap gelombang energi spiritual bagaikan banjir yang mengamuk di sungai, secara bertahap melebarkan tepian sungai. Rasa sakit memang tak terhindarkan, tetapi Dev sudah terbiasa dengannya. Dia menggertakkan giginya, tetap diam, membiarkan energi spiritual mengalir dan bergejolak di dalam tubuhnya. Pusaran kekuatan kacau di dalam dantiannya berputar semakin cepat dan semakin besar. Pusaran air yang awalnya hanya sebesar kepalan tangan itu kini telah membesar hingga sebesar mangkuk, dengan cahaya ungu mengalir di dalamnya, seperti bima sakti yang berputar. Di tengah pusaran, api kekacauan berkobar dengan tenang, warna ungu dan emasnya saling berjalin, suhunya cukup tinggi untuk melelehkan segalanya, namun tetap tenang di dalam dantiannya, seperti burung phoenix yang sedang tidur. Waktu berlalu dengan sunyi di dalam menara penekan iblis. 10 hari, 20 hari, 30 hari. Tingkat kultivasinya mulai meningkat dari puncak peringkat ke-9 alam abadi sejati. Akibat gempuran energi spiritual yang terus-menerus, selaput tipis itu mulai retak. Setiap benturan memunculkan retakan baru, dan setiap retakan disertai rasa sakit yang tajam, tetapi Dev tidak berhenti. 50 hari kemudian, diafragma pecah. Tubuh Dev bergetar hebat, dan kekuatan luar biasa muncul dari dalam dirinya. Kekuatan ungu yang kacau itu berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit, menyebabkan seluruh menara penekan iblis bergetar dan berdengung. Ukiran rune di dinding menara berkelap-kelip hebat, seolah bersorak atau gemetar. Surga sejati. Dia akhirnya berhasil mencapai terobosan. Namun dia tidak berhenti. Masih ada banyak sumber daya. Dia masih menyerap kristal, energi spiritual masih mengalir masuk, dan kultivasinya masih meningkat. Alam keabadian sejati, tingkat pertama, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, tahap puncak. Alam keabadian sejati, tingkat 2. Dia membuka matanya dan menatap tangannya. Cahaya ungu mengalir di telapak tangannya, lebih halus dan murni dari sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa setiap inci daging, setiap tulang, dan setiap meridian telah ditempa oleh kekuatan kekacauan, menjadikannya sekuat baja murni. Dia bisa merasakan bahwa pusaran kekuatan kacau di dantiannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, berputar lebih cepat, dan mengandung kekuatan yang lebih besar lagi. Dia bisa merasakan bahwa api kekacauan lebih dahsyat dari sebelumnya, dan sumber petimnya juga lebih ganas dari sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya ungu mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pedang api ungu. Pola-pola keemasan mengalir di pedang api itu, dan suhunya sangat tinggi sehingga udara di sekitarnya mulai terdistorsi. Dia menyarungkan pedang apinya dan menarik napas dalam-dalam. Bab 6347, menghadapi. Saat Dev sedang mengasingkan diri, Yang Mulia Penghakiman tiba di suku Sirius bersama 5 kultivator klan Dewa Alam Atas. 5 garis cahaya putih keperakan melesat melintasi langit, seperti 5 bintang jatuh, meninggalkan jejak nyala api yang panjang, dan mendarat di reruntuhan perkemahan suku Sirius. Pria berambut panjang berwarna perak putih itu melihat sekeliling, alisnya sedikit mengerut.
Dia memutar tombaknya perlahan di tangannya, ujung peraknya berkilauan dengan cahaya dingin yang menyilaukan di senja hari. Kosong. Ekspresi hakim itu sangat tidak menyenangkan. Luka-lukanya belum sembuh sepenuhnya, dan luka di dadanya masih terasa berdenyut. Dia melangkah maju dan memandang tenda-tenda yang telah dibongkar, pagar-pagar kayu yang roboh, dan noda-noda darah kering. Perasaan buruk mulai muncul di dalam dirinya. Langkah kakinya tidak mantap, pertempuran 3 hari yang lalu telah sangat menguras energi spiritualnya, dan dia belum pulih sepenuhnya. Mereka melarikan diri. Kapten itu menyipitkan matanya. Mereka berhasil melarikan diri. Ya, ya, suara arbiter sedikit bergetar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Mereka mungkin telah menerima berita itu dan bergerak lebih awal. Sang kapten terdiam sejenak, lalu tertawa dingin. Senyum itu dingin, sangat dingin hingga seolah menurunkan suhu di sekitar kami. Kau bersusah payah hanya untuk menunjukkan kepada kami kam yang kosong. Keringat dingin mengucur di dahi arbiter, dan dia segera membungkuk, berkata, "Senior, mohon tenangkan amarah Anda. Mereka pasti masih berada di surga ke-15. Saya tahu di mana mereka mungkin berada. Kalau begitu, tunjukkan jalannya." Suara kapten terdengar dingin. "Jangan buang waktu kita lagi." Sang arbiter mengangguk cepat dan memimpin mereka berlima menuju istana bayangan. Istana bayangan itu kosong. Istana bawah tanah Shadow Abyss telah ditinggalkan. Ruangan rahasia itu dikosongkan, pembatasan dicabut, dan bahkan pintu batu pun dibiarkan terbuka. Singgasana hitam itu berdiri sendirian di aula yang kosong, seolah mengejek mereka. Mineral-mineral yang tertanam di kubah itu masih berpendar, cahaya birunya yang menyeramkan memancarkan cahaya aneh di koridor yang kosong. Ekspresi arbiter semakin muram. Mereka bahkan sudah menyerah pada istana bayangan. Kesabaran sang kapten telah mencapai batasnya. Kemana lagi? Kerajaan Yuyue. Mungkin masih ada orang di kerajaan Yuyue. Hakim yang terhormat, bersama dengan 5 orang lainnya, terbang ke pegunungan dunia bawah, jauh di dalam kerajaan dunia bawah. Kota kuno itu kosong. Tidak ada seorang pun di jalanan, tidak ada seorang pun di istana batu, dan bahkan rune di tembok kota pun telah meredup. Hanya suara angin yang berhembus melalui reruntuhan yang terdengar, ratapan yang menyayat hati, seperti tangisan. Sebuah bendera hitam, bersulam lambang kerajaan Yuyue, masih berkibar di gerbang kota. Bendera itu berkibar tertiup angin seolah berkata, "Kami telah pergi, tetapi kami akan kembali." Wajah sang kapten langsung berubah gelap. "Yang mulia hakim, apakah kau mempermainkan kami?" Sang wasit berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, tubuhnya gemetar seluruh tubuh. Dahinya menempel di tanah, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Senior, junior ini tidak mungkin berani. Mereka pasti masih berada di surga ke-15. Mereka pasti telah pergi ke aliansi kultivator bebas. Markas besar aliansi kultivator bebas berada di kota awan, sebuah kota yang mengambang di udara. Itu pasti benteng terakhir mereka, kata hakim dengan hormat. Sang kapten menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia berbalik dan berkata kepada keempat orang di belakangnya, "Ayo pergi ke aliansi petani lepas." 5 garis cahaya putih keperakan melesat melintasi langit sekali lagi, terbang menuju arah aliansi petani bebas. Sang hakim yang terhormat bangkit dari tanah, menyeka keringat dingin dari dahinya, dan bergegas mengikuti. Kota di awan. Feng Qingzi berdiri di atas tembok kota, memandang cakrawala yang jauh. Dahinya berkerut, dan pedang patah di tangannya sedikit bergetar. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena dia tahu bahwa hal itu telah terjadi. Di kejauhan, cahaya keemasan bersinar. Itu bukanlah cahaya matahari, melainkan cahaya suci para kultivator ilahi. Ribuan dan ribuan pancaran cahaya suci berkumpul, mengubah seluruh langit menjadi wama emas yang menyilaukan. Cahaya keemasan muncul dari cakrawala, semakin terang dan mendekat, seperti samudera keemasan yang menerjang ke arah mereka. Sang arbiter berdiri di barisan paling depan, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Di belakangnya berdiri 3.000 anggota elit dari ras dewa, masing-masing dengan tingkat kultivasi setidaknya peringkat ketiga dari alam abadi sejati, baju zirah mereka berkilauan dan tombak mereka tajam. Di belakang mereka ada 5 kultivator dari alam atas, baju zirah perak putih mereka berkilauan di bawah sinar matahari, dan senjata di tangan mereka berkilauan dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Mereka sama sekali tidak terluka, pakaian mereka bahkan tidak kusut. Kekuatan para ahli di tingkat surga ke-16 memang tak tertandingi dibandingkan dengan kekuatan mereka yang berada di alam yang lebih rendah. Wajah Feng Qingzi memucat pasi. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan menyaksikan badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saat ini, kakinya sedikit gemetar. 3.000 pasukan, dan 5 dari alam atas. Suaranya bergetar, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berbalik dan berteriak kepada para biksu di tembok kota, "Semuanya, bersiaplah untuk berperang." Lang Hao menggenggam kapak perangnya erat-erat, berdiri di ujung depan tembok kota. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, lengan kirinya masih dibalut perban di lehernya, tetapi matanya bersinar terang. Di belakangnya berdiri lebih dari 200 prajurit Ore, masing-masing dengan semangat bertarung yang membara di mata mereka. Yunzi berdiri di sampingnya, pedang hantu berputar lembut di tangannya. Bahu kirinya masih terasa berdenyut, tetapi dia tidak menyerah.
Di belakangnya berdiri lebih dari 100 prajurit iblis, baju zirah mereka usang dan senjata mereka berantakan, tetapi masing-masing dari mereka berdiri tegak lurus. Ying Wuji berdiri di atas tembok kota, energi iblis hitam yang kacau bergejolak di sekelilingnya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya semangat juang yang telah lama ditekan. Di belakangnya berdiri lebih dari 300 kultivator iblis, yang masing-masing memiliki tingkat kultivasi di atas alam abadi sejati. Yun Kuan memimpin para prajurit hantu kerajaan Yuyue untuk berjaga di belakang gerbang kota. Tubuhnya masih gemetar, tetapi punggungnya tegak. Di belakangnya ada orang tua, wanita, dan anak-anak. Mereka tidak bisa melawan, tetapi mereka tidak mau bersembunyi di belakang. Bab 6348, Pemenggalan Kepala. Jiang Xuelan berdiri di titik tertinggi tembok kota, cahaya ilahi berwarna biru es mengalir di telapak tangannya. Di belakangnya berdiri 137 murid kuil Dewa Es, masing-masing dengan nyala api yang menyala di mata mereka. Mereka baru saja membangkitkan garis keturunan mereka dan kultivasi mereka masih belum stabil, tetapi tak satu pun dari mereka yang menyerah. Chu Tianxing berdiri di pintu masuk aula dewan, memandang kelima kultivator klan Dewa Alam atas di kejauhan, kilatan dingin terpancar di matanya. Dia memegang pedang panjang di tangannya, bilahnya berkilauan dengan cahaya perak yang menyilaukan. Di belakangnya terdapat puluhan kultivator manusia yang telah melarikan diri dari surga ke-16, yang masing-masing setidaknya berada di peringkat kelima alam abadi sejati. Luka-luka mereka belum sembuh, dan mereka masih dibalut perban, tetapi mata mereka bersinar. Surga ke-16. Antek dari Aliansi Dewa. Suara Chu Tianxing sangat lembut, tetapi setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya. Dia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, menoleh ke puluhan kultivator manusia di belakangnya, dan berkata, "Saudara-saudara, apakah kalian siap?" "Siap." Suara puluhan orang itu serempak dan tegas. Sang arbiter berdiri di kehampaan, memandang kota awan, suaranya seperti guntur, "Dev, serahkan Dev. Aku bisa mengampuni nyawa kalian semua." Tidak ada yang menjawab dari tembok kota. Feng Qingzi menggenggam pedang yang patah, menatapnya dengan dingin. Lang Hao mengencangkan cengkeramannya pada kapak perangnya, matanya dipenuhi niat membunuh. Yunsi dengan lembut memutar pedang hantunya di tangannya, cahaya hitam mengalir di sepanjang bilahnya. Energi iblis hitam dan kacau Ying Wuji bergejolak di sekelilingnya, seperti naga hitam yang sedang tidur. Wajah sang arbiter berubah gelap. "Kau tidak mau menyerahkannya. Kalau begitu matilah." Dia mengangkat tangannya, dan cahaya suci kemasan mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi lightsaber raksasa. Lightsaber itu memiliki panjang 100 kaki, dengan rune-rune padat yang tersebar di bilahnya, setiap rune mengandung kekuatan penghancur. Menyerang. 3.000 kultivator suci menyerang secara bersamaan, dan cahaya suci kemasan melonjak menuju kota awan seperti gelombang pasang. Di atas tembok kota, Feng Qingzi berteriak, "Bertahanlah." Semua pembatasan dari aliansi kultivator bebas diaktifkan, dan tirai cahaya kemasan menyelimuti seluruh kota. Rune-rune pada layar cahaya itu tersusun sangat rapat, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya, berkedip-kedip di bawah pengaruh cahaya suci. Gelombang serangan pertama diblokir oleh penghalang cahaya. Cahaya suci kemasan menghantam penghalang cahaya, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Penghalang cahaya bergetar hebat, tetapi tidak hancur berkeping-keping. Selama gelombang serangan kedua, retakan muncul di penghalang cahaya. Retakan itu menyebar keluar seperti jaring laba-laba, dan cahaya kemasan bersinar menembusnya, mewarnai seluruh langit dengan warna emas gelap. Gelombang serangan ketiga menghancurkan penghalang cahaya. Pecahan emas berserakan di mana-mana, seperti kupu-kupu emas yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara. Cahaya suci kemasan menyinari tembok-tembok kota seperti hujan deras, menerbangkan batu-batu dan mengepulkan debu ke langit. Para kultivator dari aliansi kultivator bebas bersembunyi di balik tembok kota, menggunakan perisai untuk menghalangi cahaya suci. Beberapa di antara mereka terkena serangan dan jatuh ke dalam genangan darah. Beberapa orang terhempas, jatuh dari tembok kota, dan terhempas keras ke tanah, dan tidak pernah bangun lagi. Lang Hao menyerbu ke depan. Kapak perangnya berputar di tangannya, menghancurkan cahaya suci dan memutus bilah cahaya. Tubuhnya hangus oleh cahaya suci, kulit dan dagingnya menghitam karena terbakar, tetapi dia tidak mundur. Di belakangnya ada kaumnya, saudara-saudaranya, dan mereka yang beriman kepadanya. Yunsi mengikuti di belakangnya, pedang hantu berkilauan dalam cahaya hitam. Kemampuan pedangnya licik dan tanpa ampun, setiap serangannya ditujukan pada titik-titik vital para kultivator ilahi. Darah masih mengalir dari bahu kirinya, dan wajahnya sepucat kertas, tetapi pedangnya sangat cepat. Satu tebasan pedang, dan seorang kultivator ilahi tumbang. Dua tebasan pedang, dan dua tumbang. Tiga tebasan pedang, dan tiga tumbang. Energi iblis hitam dan kacau Ying Wuji melonjak di medan perang. Dengan satu serangan telapak tangan, jejak telapak tangan hitam membuat sekelompok kultivator ilahi terlempar. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi ada sedikit rasa senang yang terpendam di matanya. 5.000 tahun kebencian, 5.000 tahun permusuhan, hari ini akhirnya kita bisa membalas dendam. Cahaya ilahi biru es Jiang Xuelan memancar di dinding kota, membekukan para kultivator ilahi yang bergegas menjadi patung es. Wajahnya pucat, dan energi spiritualnya terkuras dengan cepat, tetapi dia tidak berhenti. Di belakangnya, para murid kuil Dewa Es juga bertempur, dengan cahaya biru es yang naik dan turun di dinding kota seperti bunga es yang tak terhitung jumlahnya yang bermekaran. Pertempuran itu berlangsung selama seharian penuh.
Serangan Protoss datang bergelombang demi bergelombang, tanpa henti. Pertahanan Cloud City berulang kali ditembus, hanya untuk diblokir lagi dan lagi. Di bawah tembok kota, mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Beberapa adalah dewa, beberapa manusia setengah hewan, beberapa hantu, beberapa iblis, dan beberapa manusia. Darah menodai tembok kota, mengubah bebatuan abu-abu menjadi merah gelap. Lang Hao menderita 7 atau 8 luka baru. Lengan kirinya sama sekali tidak bisa diangkat, sehingga dia hanya bisa memegang kapak perang dengan tangan kanannya. Dadanya ditembus oleh cahaya suci, dan darah mengalir di baju zirahnya, menetes ke tanah dan membentuk genangan darah kecil. Namun matanya masih berbinar, dan kapak perangnya masih berada di tangannya. Luka di bahu kiri Yunsi kembali terbuka, dan darah menodai sebagian besar pakaiannya. Pedang iblisnya patah menjadi 2, tetapi dia masih terus bertarung. Dia menusuk tenggorokan seorang kultivator ilahi dengan pedangnya yang patah, lalu berbalik dan menusuk yang lain. Wajahnya berlumuran darah, mustahil untuk memastikan apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Jubah hitam Yingwuji terkoyak-koyak oleh cahaya suci, dan tubuhnya dipenuhi luka hangus. Kekuatan spiritualnya hampir sepenuhnya habis, tetapi masih tidak ada rasa takut di matanya. Dia berdiri di atas tembok kota seperti patung hitam, menyerang dengan setiap telapak tangannya, membuat para kultivator ilahi yang menyerbu terpental satu persatu. Cahaya ilahi biru es Jiang Suelan telah meredup konsiderably, dan napasnya cepat dan tidak teratur, tetapi jarum-jarum es masih berkumpul di tangannya. Setetes darah keluar dari sudut mulutnya, dia juga telah terkena cahaya suci itu, tetapi dia tidak mundur. Para kultivator dari aliansi kultivator lepas menderita banyak korban. Hampir semua kultivator di bawah peringkat keempat alam abadi sejati tewas atau terluka, dan banyak kultivator di atas peringkat keempat alam abadi sejati juga menderita kerugian besar. Pedang Feng Qingzi yang patah hancur berkeping-keping. Dia berdiri di tembok kota dengan tangan kosong, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan bilah cahaya guna melawan para kultivator ilahi. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, tetapi matanya masih bersinar. Di tembok kota, seorang kultivator muda dari aliansi kultivator bebas tertusuk pedang tepat di dadanya oleh seorang kultivator klan ilahi dan jatuh ke tanah. Matanya masih terbuka, menatap langit, sedikit rasa kesal terpancar di bibirnya. Dia masih memegang pedang yang patah di tangannya, bilahnya berlumuran darah kemasan. Di sampingnya, seorang kultivator lain dari aliansi kultivator lepas bergegas maju dan meraih kaki kultivator klan ilahi untuk mengulur waktu bagi temannya. Kultivator ilahi itu menebas dengan pedangnya, dan kepalanya berguling ke tanah, darah menyembur keluar dan memercik ke tembok kota, meninggalkan jejak darah yang panjang. Bab 6349 Maaf, saya terlambat. Saat Lang Hao melihat pemandangan ini, matanya memerah. Gigi-giginya bergemeletuk, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara retakan. Aku akan melawanmu sampai mati. Dia mengangkat kapak perangnya dan menyerbu ke arah sang hakim. Langkah kakinya goyah, tubuhnya terhuyung, tetapi matanya hanya menunjukkan niat membunuh. Dia ingin membunuh sang penguasa penghakiman, dia ingin membalaskan dendam atas kematian saudara-saudaranya. Namun sebelum ia sempat melangkah beberapa langkah, cahaya putih keperakan turun dari langit, menghantamnya hingga terpental. Cahaya itu secepat kilat, Lang Hao bahkan tidak sempat bereaksi sebelum cahaya itu menyambar dadanya. Dia merasakan tulang dadanya hancur, organ dalamnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Lang Hao terjatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Kapak perangnya tertancap di tanah di sampingnya, mata pisaunya penuh dengan goresan. Matanya masih terbuka, tetapi tubuhnya sudah tidak mampu bergerak lagi. Sang kapten, dengan rambut panjang berwarna perak putih, berdiri di kehampaan, menatap Lang Hao dari atas, matanya tanpa ekspresi apapun. Tombaknya masih menyimpan jejak darah Lang Hao, ujungnya yang berwarna putih keperakan ternoda merah gelap. Semut, suaranya dingin, sangat dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Dia mengangkat tombaknya, siap untuk mengakhiri hidup Lang Hao. Cahaya perak yang menyilaukan terkondensasi di ujung tombak, semakin terang dan semakin terang hingga menerangi seluruh tembok kota. Tepat saat itu, sebuah suara tua terdengar dari kota. Berhenti. Seberkas cahaya pedang berwarna perak putih melesat keluar dari kota dan mengenai tombak sang kapten. Ujung pedang berbenturan dengan tombak, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Kapten itu terdorong mundur beberapa langkah, dan tombaknya hampir terlepas dari tangannya. Secercah kejutan terpancar di matanya, kekuatan serangan pedang ini tidak lebih lemah dari miliknya sendiri. Chu Tianxing berjalan keluar kota. Rambutnya yang berwarna perak putih berkibar tertiup angin, dan dia memegang pedang panjang di tangannya, bilahnya berkilauan dengan cahaya perak yang menyilaukan. Di belakangnya diikuti oleh puluhan kultivator manusia, yang masing-masing setidaknya berada di peringkat kelima alam abadi sejati. Mereka masih terbalut perban, beberapa masih berdarah, tetapi mata mereka bersinar. Sang kapten menyipitkan matanya. Chu Tianxing, kau benar-benar di sini. Chu Tianxing menatapnya dengan suara dingin, kau antek aliansi klan ilahi, kau cepat sekali mengejar ketertinggalan. Sang kapten mencibir, pengkhianat, kau pikir kau aman hanya karena kau telah melarikan diri ke alam bawah. Chu Tianxing tidak menjawab. Dia mengangkat pedang panjangnya, mengarahkannya ke kapten. Saudara-saudara, ayo kita pergi. Puluhan kultivator manusia menyerang secara bersamaan,
cahaya pedang putih keperakan mereka, energi iblis hitam, cahaya kapak merah darah, dan cahaya ilahi biru es berpadu menciptakan tontonan yang megah di medan perang. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi 5 kultivator dewa alam atas, mereka saling mengungguli dan bekerja sama dengan baik, berhasil mengeroyok kelima orang itu untuk sementara waktu. Wajah sang kapten berubah muram. Kau yang cari masalah. Tombaknya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat dia menusukkannya ke dada Chu Tianxing. Chu Tianxing menghindar ke samping dan menebas bahunya dengan pedangnya. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, sosok mereka melesat cepat menembus kehampaan, terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Cahaya pedang berwarna perak putih berbenturan dengan cahaya tombak berwarna perak putih, setiap benturan menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Situasi di medan perang untuk sementara telah stabil. Namun semua orang tahu ini hanya sementara. Kelima kultivator ras dewa tingkat atas itu terlalu kuat, Chu Tianxing dan kelompoknya tidak akan mampu bertahan lama. Luka-luka mereka belum sembuh, dan kekuatan spiritual mereka tidak mencukupi, mereka hanya mampu menahan kelima orang itu dengan susah payah. Jika ini berlanjut terlalu lama, mereka pasti akan kalah. Tepat saat itu, cahaya ungu melesat keluar dari bawah tanah di Cloud City. Cahaya itu menyilaukan sekaligus hangat, menyelimuti seluruh kota. Para kultivator di tembok kota merasakan energi hangat mengalir ke dalam tubuh mereka, luka-luka mereka sembuh, kekuatan spiritual mereka dipulihkan, dan kelelahan mereka menghilang. Cahaya itu mengandung kekuatan kekacauan, yang dapat menekan semua kekuatan dan menyembuhkan semua luka. Semua orang terkejut. Lang Hao berbaring di tanah, menatap cahaya ungu itu, dan air mata menggenang di matanya. Luka di dadanya mulai sembuh, tulang-tulang yang patah di lengan kirinya sedang dipasang, dan kekuatan spiritualnya pulih. Dia tahu bahwa Dev telah keluar dari pengasingan. Dev, suaranya serak, tetapi disertai senyuman. Yunsi berdiri di atas tembok kota, memandang cahaya ungu itu, senyum tipis teruk di bibirnya. Luka di bahu kirinya mulai sembuh, kekuatan spiritualnya pulih, dan kelelahannya menghilang. Akhirnya, aku keluar dari pengasingan. Suaranya lembut, tetapi mengandung rasa lega yang tak terlukiskan. Saat menatap cahaya ungu itu, Jiang Xuelan merasakan gelombang emosi yang tak terlukiskan. Dia teringat malam itu di bawah pohon kehidupan, dan pria yang hampir mati saat mencoba menyelamatkannya. Dia selalu melakukan ini, muncul di saat yang paling krusial. Ying Wuji menatap cahaya ungu itu, secerca antisipasi terpancar di matanya. Dia ingin tahu persis sampai level mana Dev telah mencapai kemajuan. Alam keabadian sejati kelas 1. Ataukah dia seorang pejabat peringkat kedua? Bisakah dia mengalahkan kelima kultivator tingkat dewa atas itu? Feng Qingxi menatap cahaya ungu itu dan menghela napas panjang. Pedangnya yang patah hancur berkeping-keping, dan dia berdiri tanpa senjata di tembok kota, dipenuhi luka. Namun pada saat itu, dia tersenyum. Dia tahu mereka masih punya harapan. Pupil mata Chu Tianxing sedikit menyempit saat dia menatap cahaya ungu itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kacau yang terkandung dalam cahaya itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan kekacauan, peringkat kedua alam abadi sejati. Anak baik, suaranya lembut, namun mengandung sedikit kepuasan. Cahaya ungu itu perlahan memudar. Dev muncul dari bawah tanah, jubah birunya berkibar tertiup angin, pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya memantulkan cahaya redup di bawah sinar matahari. Dia dikelilingi oleh kekuatan ungu yang kacau, cahayanya tidak ganas, tetapi tenang, seperti naga yang sedang tidur. Matanya berwarna ungu, dan seolah-olah bintang-bintang berputar di pupil matanya. Dia berjalan menuju tembok kota, memandang para kultivator yang sedang bertarung, mayat-mayat yang tergeletak di genangan darah, dan para prajurit yang masih berjuang mati-matian. Kepalan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya. Maaf saya terlambat. Suaranya lembut, tetapi setiap kata menghantam hati setiap orang seperti pukulan palu. Dia melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dan terbang menuju tengah medan pertempuran. Bab 6351 orang dan satu pedang sudah cukup. Cahaya ungu tua yang kacau itu menerobos awan tebal seperti komet kiamat, menembus keheningan langit yang mematikan. Api di ekornya, yang membawa serta petir ungu pemusnah massal dan kabut abu-abu reinkarnasi, menghantam ke arah tengah medan perang, tempat mayat-mayat berserakan di mana-mana, seperti raungan dahsyat dewa iblis kuno yang terbangun. Udara tersebut terbakar akibat gesekan berkecepatan tinggi, meninggalkan jejak ungu yang membentang di langit dan bahkan sedikit mendistorsi ruang waktu di bawah gaya ini. Seperti meteor yang jatuh ke bumi, ia terbang menuju pusat medan perang, meninggalkan jejak ekor berapi yang panjang. Cahaya ungu itu begitu intens sehingga menyilaukan, membuat semua cahaya lain di dunia tampak pucat jika dibandingkan. Cahaya suci keemasan yang diandalkan para dewa untuk kebanggaan tampak pucat dibandingkan dengan kekuatan ini, dan cahaya tombak putih keperakan yang tajam di tangan kultivator tampak lemah dan rapuh, seolah-olah dapat sepenuhnya ditelan oleh kekuatan ungu yang mendominasi dan tak tertandingi ini kapan saja. Cahaya itu begitu terang sehingga bahkan cahaya suci keemasan pun tampak redup dibandingkan dengannya, dan begitu terang sehingga bahkan cahaya tombak berwarna putih keperakan pun tampak samar. Dalam sekejap, seluruh langit diselimuti warna ungu pekat yang seolah mampu menembus, seolah-olah matahari ungu besar yang membawa asal mula kekacauan tiba-tiba muncul dari tanah kota. Awan dan tergantung di langit, kekuatannya yang menindas menyapu ke segala arah, menyebabkan hukum-hukum seluruh surga ke-15 sedikit bergetar, seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada kekuatan tertinggi ini.
Seolah-olah matahari ungu muncul dari balik kota awan dan menggantung di langit. Semua makhluk yang selamat di medan perang, tanpa memandang ras, faksi, atau tingkat keparahan luka mereka, secara tak terkendali tertarik pada garis cahaya ungu itu. Jantung mereka berhenti berdetak, napas mereka terhenti, dan hanya jejak ungu yang menembus keputusasaan itu yang tersisa antara langit dan bumi. Para kultivator dari ras dewa menghentikan serangan mereka, mendongak ke arah cahaya ungu, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Kakinya gemetar tak terkendali, dan senjata suci di tangannya sedikit bergetar, seolah-olah dia takut akan tekanan penghancur dunia yang dibawa oleh sosok ungu itu. Rasa pasrah dan putus asa yang tak tertahankan muncul di hatinya. Para prajurit orc menggenggam kapak perang mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi harapan. Penindasan dan keputusasaan yang telah lama terpendam lenyap, urat-urat di lengannya yang mencengkeram kapak perang menegang, dan kobaran api balas dendam membara di matanya, seolah-olah dia bisa melihat fajar kemenangan. Para pendekar hantu menegakkan punggung mereka, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Energi iblis yang bergejolak dari para kultivator iblis mereda, mata mereka dipenuhi antisipasi. Para kultivator manusia menggenggam pedang panjang mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi kekaguman. Dev mendarat di tengah medan perang, kakinya menghantam tanah dan menciptakan dua kawah yang dalam. Pecahan batu beterbangan kemana-mana, dan debu mengepul ke langit. Berpusat padanya, gelombang kejut ungu menyebar keluar, menghantam para kultivator ilahi di sekitarnya. Para kultivator ilahi itu terlempar beberapa kali ke udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah, dan tidak mampu bangkit lagi. Dia menegakkan tubuhnya, mengangkat kepalanya, dan mata ungunya menyapu medan perang. Kemanapun pandangannya tertuju, para kultivator ilahi tanpa sadar mundur selangkah. Tidak ada emosi dalam tatapan itu, hanya ketidakpedulian yang mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Dia memandang mayat-mayat yang tergeletak di genangan darah manusia buas, hantu, iblis, dan manusia, beberapa sudah tua, beberapa masih muda, beberapa dikenalnya, dan beberapa tidak. Kepalan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap ke telapak tangannya, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Buku-buku jarinya memutih, kuku-kukunya yang tajam menancap dalam-dalam ke dagingnya, dan darah panas menetes perlahan dari sela-sela jarinya, memercik ke tanah yang berlumuran darah. Menciptakan bunga-bunga darah kecil, amarah dan kesedihan yang tak berujung melanda hatinya. Tatapannya tertuju pada Lang Hao. Lang Hao tergeletak di tanah, berlumuran darah, lengan kirinya putus, dadanya tertembus, dan kapak perangnya tertancap di tanah di sampingnya, bilahnya penuh dengan goresan. Matanya masih terbuka, menatap Dev, dengan senyum tipis di bibirnya. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dev mengerti, bunuh. Tatapannya tertuju pada Yunsi. Yunsi berdiri di atas tembok kota, darah masih mengalir dari luka di bahu kirinya, pedang hantunya patah menjadi dua, dan wajahnya berlumuran darah. Matanya merah, tapi dia tidak menangis. Dia menatap Dev dan mengangguk sedikit. Pandangannya tertuju pada Jiang Suelan. Jiang Suelan berdiri di titik tertinggi tembok kota. Cahaya ilahi biru es telah meredup konsiderably. Wajahnya sepucat kertas, dan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menatap Dev tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ada emosi yang tak terlukiskan di matanya, kepercayaan, harapan, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Dev mengalihkan pandangannya, menundukkan kepala, dan melihat tangannya. Kekuatan ungu yang kacau itu mengalir di telapak tangannya, lebih terkondensasi dan lebih murni dari sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang melonjak dalam dirinya, seperti naga yang tertidur membuka matanya, atau gunung berapi yang telah lama ditekan akhirnya menemukan jalan keluar. Dev mengangkat kepalanya dan menatap Yang Mulia Hakim. Sang arbiter berdiri di kehampaan, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Di belakangnya berdiri 3.000 anggota elit dari ras dewa, dan di sampingnya ada 5 kultivator dari ras dewa alam atas. Luka-lukanya belum sembuh, dan luka di dadanya masih berdenyut, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia memiliki 3.000 tentara dan 5 ahli kuat dari alam atas, jadi apa yang harus dia takuti? Dev, kau akhirnya keluar. Suara sang arbiter terdengar sedikit angkuh, kau pikir kau bisa menang hanya dengan menembus peringkat kedua dewa sejati. Aku punya 3.000 prajurit di sini, dan 5 senior di peringkat ke-8 dewa sejati. Berapa banyak yang bisa kau bunuh sendirian? Dari posisinya yang tinggi, ia memandang Dev dari atas, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Ia merasa telah mengendalikan seluruh situasi, dan matanya dipenuhi rasa jijik terhadap kultivator tingkat rendah serta kesombongan karena yakin akan kemenangan. Dev tetap diam. Tubuhnya diselimuti oleh energi ungu yang kacau dan bergelombang, matanya sedingin es purba, dan tekanan yang terpancar darinya semakin kuat, menyebabkan udara di sekitarnya membeku dan berubah bentuk. Dia menghunus pedang pembunuh naga. Saat pedang dihunus, seberkas cahaya ungu melesat ke langit, merobek awan menjadi celah besar. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah, jatuh pada Dev dan menciptakan bayangan yang sangat panjang. Retakan pada pedang pembunuh naga telah menghilang. Saat ia berlatih di menara penekan iblis, ia memelihara pedang itu dengan kekuatan kekacauan. Retakan tersebut terisi dan diperbaiki oleh kekuatan kekacauan, dan pedang itu menjadi lebih halus dan tajam dari sebelumnya. Cahaya ungu mengalir di sepanjang bilah pedang, dan pola naga di gagangnya begitu hidup sehingga seolah-olah bisa terlepas dari pedang kapan saja. Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat, dan kekuatan kacau berwarna ungu melonjak dari telapak tangannya ke bilah pedang.
Cahaya pada pedang semakin terang dan semakin menyilaukan, seperti matahari ungu yang terbit di tangannya. 3.000 pasukan. Suara Dev terdengar tenang. Aku sudah cukup hanya dengan diriku sendiri dan pedangku. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Para kultivator ras ilahi mengubah ekspresi mereka. Mereka merasakan bahwa aura yang terpancar dari kultivator manusia tingkat kedua alam abadi sejati ini bahkan lebih menakutkan daripada aura Judgment Venerable. Itu adalah aura yang menekan semua kekuatan, aura yang menanamkan rasa takut hingga ke lubuk hati terdalam manusia. Ekspresi Hakim juga berubah. Bersambung,